Lembaga Madrasah Ibtidaiyah pada pendidikan Islam. Junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan makan masa depan dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitkan bangsaku, tegakkan agamaku bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitkan bangsaku, tegakkan agamaku bersama Madrasah Ibtidaiyah. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah pada pendidikan bangsa. Junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Kita akan belajar melanjutkan pada kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran 1 ini termuat 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPS, yang kedua IPA, yang ketiga ada bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya pada layar. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dengan seksama dongeng tersebut ya, sobat belajar. Dongengnya berjudul tentang tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari suatu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis.
Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, coba kalian temukan unsur-unsur cerita ya yang ada pada kolom di bawah ini. Tadi tokohnya siapa saja, judulnya apa ya sobat belajar, pasti masih ingat. Sifat-sifat tokohnya bagaimana, kemudian tempatnya, latarnya kejadian di mana, awal ceritanya bagaimana, akhir cerita bagaimana, kemudian pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut apa. Nanti tugas sobat belajar. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Coba kalian jawab pertanyaan berikut ya berdasarkan cerita tadi. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yang kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi ya sobat belajar. Yang pertama, pohon di hutan, kemudian ditebang. Setelah ditebang, diangkut ke kota. Kemudian dibuat oleh pengrajin kayu. Kemudian setelah jadi, dikirim ke toko mebel, kemudian di toko mebel bisa dibeli oleh penjual. Sangat panjang ya prosesnya sobat belajar. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul atau pemukiman. Nah, kalian bisa lihat ya, dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun ya? Nah, tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Tahun 85 hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020 hutan semakin sedikit, pemukiman semakin meluas.
Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 ya sobat belajar. Berdasarkan bacaan tadi, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Yang ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan secara terus-menerus? Yang keempat, apa yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang terakhir, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan ya sobat belajar? Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang atau penebangan secara liar. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang kelima, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan di hutan.